Shalom Gamers, selamat hari Minggu. Apa kabarnya kita hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Setiap hari, kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Pada malam harinya, setiap hari Senin sampai Jumat, kita ada menara doa dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 malam sampai jam 9 malam. Mari sama-sama kita berdoa di rumah kita masing-masing untuk bangsa kita Indonesia, kegerakan pelayanan kabar baik, dan juga untuk keluarga besar kabar baik. Di hari Sabtu, ada modul 2 Ibu yang akan dilakukan setiap Sabtu kedua jam 8 sampai jam 10 pagi di Ruko GBI Kabar Baik. Dan pada sore harinya, setiap hari Sabtu, ada ibadah khusus anak-anak, ibadah Sabtu Ceria, yang dilakukan secara online melalui aplikasi YouTube GBI Kabar Baik dan juga onsite di Ruko Blok G nomor 7A jam 4 sore. Lalu pada malam harinya, kita akan bersama-sama mengikuti doa malam yang dilakukan juga secara hybrid, onsite di Ruko Blok G 7A dan juga melalui aplikasi Zoom Meeting. Ibadah doa malam ini dilakukan dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Pada hari Minggunya, kita sama-sama akan mengikuti ibadah. Ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama, ibadah Family Community. Dilakukan jam 9 pagi sampai jam 10 pagi secara onsite. Dan ibadah raya kedua, ibadah Youth Community dari jam 11 siang sampai jam 12 siang. Minggu depan, YC juga akan melaksanakan fellowship Hari Kasih Sayang. Mari sama-sama para pemuda-pemudi untuk kita sama-sama beribadah dan berfellowship bersama. Dan ibadah raya ketiga, ibadah Junior Community yang dilakukan secara onsite jam setengah 4 sore. Jesse minggu depan juga akan melaksanakan fellowship Hari Kasih Sayang. Akan ada banyak keseruan dan games untuk anak-anak muda. Dan ada yang spesial di hari Minggu, setiap minggu kedua akan ada Kompas Bapa dari jam 1 siang sampai jam 3 siang di rumah C1 nomor 4. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Setelah ibadah, kita juga akan memberikan persembahan. Untuk persembahan umum, persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening GBI Kabar Baik. Untuk persembahan benih iman dapat ditransfer ke rekening atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan melalui ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Juga menyapa Bapak Ibu yang beribadah secara online, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh sama-sama beribadah. Saya undang Bapak Ibu untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan undang kami kembali untuk beribadah, untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami, untuk boleh kami memberikan ucapan syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Betapa kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, waktu kami hadir, kami mau memberikan sorak-sorai kami yang terbaik buat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan hanya layak menerima segala yang terbaik. Tutup bungkus ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, biar kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Apa kabarnya kita hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, aku mau tanya dulu nih, tadi siapa yang datang ke sini kehujanan? Semuanya pada kehujanan ya? Boleh dong kasih tos dulu kanan kirinya, bilang kamu keren banget ya, hujan-hujan tetap ibadah. Ya Bapak Ibu luar biasa. Kita mau lebih lagi ya Bapak Ibu, katakan pujian ini. Kita mau memuji Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan dan langkah kanan kiri Bapak Ibu. Biar langit dan bumi memuji Tuhan. Pujilah Tuhan.
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lebih lagi katakan pujian ini. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia Tuhan yang menciptakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sambil lambaikan tangannya ya Bu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lebih lagi lambaikan tangan. Haleluya, amin. 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 Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Beri tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Yes Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar setiap yang bernapas memuji Tuhan, amin Bapak Ibu. Coba boleh colek lagi kanan kirinya, bilang yuk lebih lagi kita semangat memuji Tuhan. Kita mau lebih lagi katakan pujian ini Bapak Ibu. Kami sorakan haleluya Tuhan. Sambil tepuk tangan di atas kepala ya Bapak Ibu. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan.
Tuhan satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Bilang kanan kirinya Bapak Ibu, takkan gentar langkahku. Sebab Tuhan yang mengangkat setiap kita. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sambil tepuk tangan yuk Bapak Ibu. Sambil tepuk tangan di atas kepala. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Kami nyatakan sorak-sorai kami buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Lebih lagi kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa sembah kami Tuhan. Kami nyatakan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau ingin lebih lagi Tuhan, mengenal-Mu, lebih lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami katakan pujian ini Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak
Lebih lagi Bapak Ibu sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan pujian ini. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sungguh Tuhan, harta yang paling berharga dalam hidup kami adalah ketika kami memiliki Yesus di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan, mujizat, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis atas hidup kami. Seminggu yang lalu kami boleh melihat bagaimana pekerjaan Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Kami mau lebih intim lagi sama Tuhan. Kami mau merasakan betapa Tuhan sungguh Engkau yang mengasihi setiap kami. Bahkan Engkau pula yang terus mendukung setiap kami. Supaya kami tetap kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan membuka hati kami. Kami membuka hati kami buat Tuhan. Supaya setiap kebenaran yang kami terima ini boleh memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tema kita adalah Goodly Pearls ya, atau mutiara yang indah. Oke. Diambil dari Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Kita akan baca ini bersama-sama ya. Bapak dan Ibu. Bawa kitab kan? Oke, apakah bisa dibantu ditampilkan di sini? Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ayat 44, sama-sama ya, 1, 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ayat 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Amin. Ya. Jadi dalam perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga, ini merupakan satu bagian dari perumpamaan besar mengenai kerajaan surga yang Tuhan sudah sampaikan di dalam Matius 13. Jadi saya menyarankan Bapak dan Ibu saudara-saudari untuk membaca satu pasal ini secara lengkap supaya kita bisa lebih mengerti lagi. Kalau dalam pasal-pasal sebelumnya Tuhan bicara kerajaan surga itu dimulai ketika kita melakukan perkara-perkara kecil buat Tuhan. Nah di ayat ini 44 sampai 46 Tuhan tuh mau bicara betapa bernilainya kerajaan surga itu. Gitu ya. Jadi artinya
waktu kita memutuskan, ini kan bicara keputusan ya. Ketika sama seperti kita memutuskan untuk mengikut Yesus, saya percaya bahwa ini semua adalah lahir dari hati kita, betul? Ya, artinya tidak ada paksaan, ya, tidak ada intervensi gitu ya dari orang lain. Kita bisa bilang saya tuh mengikut Yesus emang karena betul-betul saya itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Semua seperti itu kan, amin ya. Nah demikian juga ketika kita memutuskan untuk kita memberi diri dibaptis. Nah saya juga percaya bahwa setiap kita yang memberi diri kita dibaptis itu juga bukan sebuah paksaan, bukan karena kita diminta atau ini karena ada di gereja ada baptisan, maka saya harus dibaptis, bukan ya Bapak dan Ibu. Tapi ini adalah sebuah bentuk keputusan yang lahir dari hati kita ketika kita betul-betul percaya kepada Yesus. Saya mau tunjukkan Tuhan, saya sungguh-sungguh loh sama engkau. Gitu loh. Jadi saya lakukan hal itu. Oke. Nah, sama juga mengenai kerajaan surga. Ya, ini kan kerajaan surga ini mau bicara kerajaan Allah ini mau bicara ya bahwa satu-satunya fokus di dalam hidup kita atau otoritas yang harus kita pegang dan kita patuhi itu hanyalah Yesus. Ya, jadi bukan lagi kita berjalan atas kehendak kita atau kita berjalan atas kemauan kita, tapi Yesuslah yang bertata di dalam hidup kita. Ketika kita memutuskan saya mau ikut Yesus ya, saat itulah kita sudah ada di dalam bagian dari kerajaan sorga. Nah, kerajaan sorga ini nggak bicara nanti gitu ya, yang dalam perikop ini nggak bicara nanti pada saat nanti kita sudah meninggal atau ketika kita nanti sudah ada di dalam masa 1000 tahun demikian, tidak. Tapi Tuhan mau sampaikan bahwa ini kita nikmati saat ini juga. Seperti itu. Jadi harta yang terpendam ya. Kalau bicara harta yang terpendam, ini bicara nilai yang tidak terbayarkan. Artinya nilainya begitu besar sekali. Ya, sesuatu yang sangat bernilai dan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Karena pedagang itu ya sangat sukacita ketika dia menemukan harta itu lalu dia membeli ladang itu supaya dia bisa mendapatkan, karena di situ ditemukan apa? Mutiara. Nah, harta yang terpendam itu sama seperti kerajaan sorga. Yang nilainya itu sungguh tidak terbayangkan dan nilainya tuh sungguh besar sekali. Sehingga ketika kita memiliki hal itu, kita merasakan sukacita yang luar biasa. Nah gitu ya maksudnya ya. Nah pedagang itu adalah kita. Jadi kalau tadi harta yang terpendam itu yang ada mutiara yang bernilai itu bicara kerajaan sorga, pedagang itu bicara kita. Nah sekarang kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita di sini dikatakan, apakah kita ketika kita tahu kita menemukan mutiara itu, kita mau pergi menjual seluruh milik kita, lalu kita membeli mutiara itu. Nah ini kan keputusan juga. Semua kembali kepada tangan kita masing-masing. Kita mau nggak menjual seluruh milik kita? Maksudnya apa sih menjual seluruh milik kita? Nah kalau dalam kitab Yohanes ya, dalam kitab Yohanes itu sangat jelas sekali disampaikan kalau kita mau mengerti mengenai kerajaan sorga gitu ya, kita mau mengerti, maka kita harus dilahirkan kembali. Ya, Yohanes bilang begini, barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi tanpa kelahiran baru, tanpa menjadi manusia yang baru, orang gak tertarik sama kerajaan sorga ini. Ya, kenapa? Karena dia buta. Ya, dia tidak bisa melihat kerajaan sorga ini. Jadi bagaimana mungkin dia tertarik? Nah, sama seperti pedagang ini, gitu.
Nah, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa pedagang ini adalah orang. Ya, kalau itu adalah kita, dia adalah orang yang dilahirkan kembali. Yang sudah mengerti ya betapa bernilainya Yesus di dalam diri kita. Nah, seperti lagu tadi tuh. Gimana, Rosa? Harta yang paling berharga itu siapa? Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekarang, apakah kita merasakan sukacita seperti yang dirasakan pedagang itu ketika dia membeli seluruh ladang itu dan menemukan mutiara? Nah, sekarang kembali lagi kepada kita. Ya. Nah, kita mulai belajar. Maaf, hari ini saya tidak ada PPT-nya ya. Nanti di minggu ke berapa saya akan khotbah lagi? Minggu keempat ya. Nanti di minggu keempat saya akan buatkan PowerPoint-nya. Ya, jadi apakah kita ya merasakan sukacita yang besar itu ketika kita menemukan Yesus di dalam diri kita? Nah, yang dimaksud dengan menjual seluruh miliknya itu adalah ketika kita mengesampingkan hal-hal yang berbau duniawi, mengesampingkan ego kita, mengesampingkan kepentingan diri kita, ya, mengesampingkan hal-hal yang membuat kita khawatir, membuat kita takut, ya, bahkan hal-hal yang membuat kita tidak memiliki iman yang besar untuk kita percaya kepada Yesus. Nah, itu sudah kita kesampingkan atau belum, gitu kan? Nah, jadi waktu kita membaca perikop ini kan sebenarnya sesuatu yang sepertinya mudah dilakukan gitu ya. Kalau kita ada di pedagang itu, kita tahu ada sesuatu yang berharga yang mutiara itu, ya udah saya jual apa yang saya bisa jual, semua yang saya miliki untuk saya mendapatkan sesuatu yang berharga itu. Ya, sepertinya sih kayaknya sangat mudah sekali, betul ya Bapak Ibu ya. Tapi pada kenyataannya ketika kita ada di dalam praktek kerohanian kita sebagai murid Kristus, itu tidak semudah itu. Ya. Banyak hal yang kita lewati, betul Bapak Ibu, ya kan ya. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan itu terjadi. Tidak hanya dalam pelayanan di Kabar Baik, tapi saya juga melihat dalam setiap rumah tangga kita. Nah, sekarang bagaimana dengan respon kita? Apakah ketika kita melewati setiap tadi hal-hal yang terjadi, ada sukacita besar ketika kita melakukannya bersama dengan Yesus? Nah, itu yang saya maksud. Sehingga kita bisa menjadi mutiara yang indah. Ketika kita melewati setiap bagian yang Tuhan izinkan terjadi, melewatinya bersama Yesus, nah itu menjadi sebuah sukacita. Kalau sekedar melewati tapi bersungut-sungut, tapi marah-marah, tapi ngomel-ngomel, tapi kecewa, sukacitanya belum ada. Padahal di dalam perikop ini sangat jelas sekali. Ya, waktu kita kita membeli mutiara itu, ini kan dikatakan seperti itu, berarti kan mutiara itu adalah Yesus itu sendiri, harta yang tidak ternilai harganya. Waktu kita sudah memiliki itu, apakah sukacitanya sebesar seperti pedagang itu? Nah, kalau belum, yuk kita mau sama-sama belajar. Ya, kita mau sama-sama belajar bagaimana caranya. Setiap hari ya saya melihat para PCS ini sangat luar biasa. Setiap kita ya, semua udah masuk dalam grup PCS masing-masing ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada yang belum, nggak boleh angkat tangan nggak? Oh belum, satu ya Bu Eli. Tolong ya Esther ya. Siapa lagi yang belum ada PCS-nya? Ada nggak? Mama Christian udah belum Bu? Udah. Oh sama Ibu Ria ya, oke. Nah setiap hari para PCS itu berdoa loh buat kalian. Ya, berdoa terus membagikan firman Tuhan. Kenapa sih harus dibagikan firman Tuhan setiap hari? Kenapa sih harus dibagikan kebenaran firman Tuhan setiap hari?
itu akan menolong kita untuk melewati satu hari itu bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita nggak sempat baca, setidak-tidaknya kita tahu ya apa yang mau Tuhan katakan buat saya di hari tersebut. Ya, Bapak dan Ibu nggak repot-repot lagi menelaah karena sudah ditelaah sama PCS-nya. PCS sudah merangkum, PCS sudah merenungkan firman Tuhannya. Bapak Ibu tinggal ambil, gitu kan, tinggal menikmati, nggak perlu kalau baik gitu ya, nggak perlu dilumat-lumat lagi, tinggal telan, gitu kan, ya. Jadi tinggal terima aja. Nah, karena itu dibaca itu setiap hari supaya itu menjadi kekuatan kita. Kenapa? Karena kita bisa merasakan sukacita besar itu ketika kebenaran firman Tuhan itu betul-betul menguasai hidup kita. Kalau enggak. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita merasakan sukacitanya besar bersama dengan Tuhan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, saya melihat ambil sedikit kisah dari Ibu Rosida ya. Melewati tahun-tahun melawan sakit dan penyakitnya. Saya percaya itu kekuatan bukan datang dari Ibu Rosida sendiri. Betul ya Bu ya? Itu datangnya dari Tuhan. Kenapa beliau bisa begitu kuat ya melewati setiap kemo yang ada. Ya padahal badannya sendiri itu sudah sangat lemah dan sulit untuk masuk makanan. Betul ya Bu ya? Ya itu perjuangannya tuh besar sekali. Tapi di balik itu saya melihat sukacita yang dialami Ibu Rosida juga besar. Sehingga hal yang sepertinya di mata kita sebagai manusia itu berat sekali. Tapi ketika Ibu Rosida melewatinya bersama dengan Tuhan, sukacitanya besar. Sehingga itulah yang mampu melawan penyakitnya. Itu loh yang saya maksud. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya, itu dari Andreas kelas 3 ya kalau gak salah ya Bu ya. Betul ya? Ya. Hah? Oh kelas 2 ya. Oh terima kasih. Rupanya suami saya sangat pengertian. Ya, dari Andreas kelas penanganan kelas 3 kan bener kan ya. Dari Andreas kelas 2 akhir terdeteksi seperti itu. Lalu baru mulai penanganan kelas 3 dan sekarang Andreas sudah kelas 6. Berarti sudah hampir lewat 3 tahun. Tetapi beliau sangat bersukacita melewati hal itu. Nah itu yang saya maksud. Melibatkan Tuhan karena tahu ya bahwa kerajaan sorga itu ada di tangan saya. Ya, Yesus itu ada bersama dengan saya. Itulah sumber kekuatan kita. Itulah sumber penghiburan kita. Sehingga ketika kita melewati hal-hal seperti itu, kita merasakan sukacita yang besar. Sama seperti pedagang ketika dia menemukan atau membeli mutiara itu. Nah itu yang saya maksud ya. Jadi kembali lagi. Jangan sampai ya kita itu menjadi orang-orang yang buta. Yang tidak bisa melihat kerajaan sorga itu sebenarnya sudah di tangan kita gitu loh. Itu sudah menjadi milik kita. Tapi kita nggak bisa merasakannya. Nah di perumpamaan terakhir dari ayat ke-13 ini, Tuhan tuh ingetin kepada kita loh. Bahwa nanti pada saatnya itu akan dipisahkan. Antara orang-orang yang jahat sama orang-orang yang benar. Ya, ini orang jahat, ini orang benar. Klasifikasinya cuma 2, orang benar sama orang jahat. Nah kita tuh masuk bagian mana? Apakah kita masuk bagian orang benar? Ya, saya pernah cerita mengenai orang benar ini. Orang benar ini adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu karena kebenaran firman Tuhan. Ya, karena orang benar itu belum tentu, orang baik itu belum tentu orang benar. Ya, melakukan sesuatu yang baik untuk menyenangkan hati orang kan dia kan baik banget kan. Tapi apakah itu adalah sebuah kebenaran? Nah Tuhan bilang orang-orang benar inilah yang nanti ya itu akan mendapatkan bagian dari kerajaan kekal. Jadi memastikan diri kita melakukan setiap hari
bagian-bagian yang Tuhan izinkan terjadi, itu lakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu hal yang paling mudah setiap hari adalah mengisi hidup kita dengan kebenaran. Isi aja dulu gitu loh. Sampai kita penuh dengan kebenaran. Sehingga ketika satu saat kita istilahnya tuh kita bertemu dengan satu kejadian atau satu peristiwa, karena kebenarannya sudah ada, kita tahu bagaimana kita harus merespon apa yang sudah kita lakukan. Betul? Nah, ini yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Simpel sekali sebenarnya, ya. Menjadi mutiara yang indah itu simpel sekali. Memastikan hidup kita menjadi orang benar. Itu mengerti bahwa kerajaan surga itu sedang atau sudah ada di dalam bagian hidup kita. Mengerti bahwa ini sesuatu yang tidak ternilai harganya. Ya. Sehingga mengikut Yesus itu menjadi bagian yang paling berharga dalam hidup kita. Itu doang yang ingin saya sampaikan. Karena sukacitanya memang besar. Bukan ketika kita banyak uang loh. Ya, atau ketika kita bisa menikmati banyak hal, bukan itu. Ya. Saya pernah baca ya seorang jutawan Amerika bernama Jay Gould gitu ya. Dia punya banyak sekali uang. Tapi ketika dia sekarat, dia mau mati. Dia bilang begini. Sepertinya aku adalah orang yang paling malang di dunia. Kenapa? Karena dia tidak menemukan sukacitanya bersama dengan Tuhan. Dia takut menghadapi kematian. Karena dia gak tahu. Sukacitanya besar loh. Bahkan ketika kita mati pun kita akan bertemu dengan Yesus. Raja di atas segala raja. Sehingga dia berkata, dia mengasihani dirinya sendiri. Dia bilang, saya ini orang paling malang di dunia ini. Padahal uangnya begitu banyak sekali. Demikian juga ada seorang yang sangat terkenal ya, Alexander Agung. Yang kita kenal pada masa itu dia menguasai banyak negara-negara dan kota-kota gitu ya. Satu hari pada saat dia sudah menguasai hampir seluruh dunia, dia menangis. Ya. Terus dia berkata seperti ini, tidak ada lagi dunia yang tersisa untuk saya taklukkan. Nggak ada sukacita di dalam kehidupannya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak punya uang sebanyak yang dimiliki oleh jutawan Amerika itu. Kita nggak punya hal-hal yang besar. Tapi Yesuslah sumber sukacita di dalam diri kita. Yesuslah sumber kekuatan di dalam diri kita. Sehingga ketika apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita kuat bersama dengan Tuhan. Karena itulah Bapak dan Ibu saya mendorong setiap kita. Ini kan ibadah satu arah. Ya, saya sampaikan firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu bisa bicara banyak dengan para PCS Bapak Ibu. Mereka bisa mendoakan. Mereka bisa menolong Bapak dan Ibu. Ya, mereka memang bukan Tuhan, tapi setidak-tidaknya mereka menguatkan kita dalam doa. Ada yang menopang kita. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu, kita nggak sampai jatuh tergeletak. Di dalam PCS kan nggak sendiri. Ya, saya percaya minimal ada 2 orang lah dalamnya lah. Ya, misalnya Ibu Warti gitu kan, sama Mama Brandon, ya kan? Saya sampai lupa nama ibu ya. Oh ya Bu Iis, maaf ya Bu ya. Ya, Ibu Iis sama Bu Warti gitu ya. Ada PCS-nya Ibu Ria, saling dukung. Ya, saat ini kita sedang berdoa untuk kesembuhan dari suami Bu Warti yang sedang mengalami stroke. Ya, doakan. Nah, ketika kumpul di PCS kan setelah saya biasanya kita kumpul kan, kita kumpul, kita doakan, kita topang. Ya, sehingga Bu Warti itu nggak sendirian menghadapi hal ini. Ada kekuatan spirit di dalamnya. Ya, di mana ada orang-orang yang berdoa untuk Pak Alex Limbong. Nah, inilah sukacitanya bersama dalam Tuhan. Demikian juga dengan kita semua. Ya, kalau ada apa-apa ngomong sama PCS-nya, ceritakan. Saya sedang mengalami nih pergumulan. Saya sedang begini nih dengan pasangan saya. Saya sedang begini dengan istri saya, ngomong, bicara. Kita doakan.
Karena itu yang bisa kita lakukan. Ya. Yesuslah sumber sukacita dalam diri kita. Dialah sumber kekuatan yang akan menolong kita melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Sehingga ya Yesus menjadi sesuatu yang sangat tidak bernilai harganya. Ini yang kita pegang. Membuat iman kita semakin kuat, membuat kita semakin kuat menghadapi segala hal yang ada. Amin. Oke, saya minta suami saya ke depan, boleh? Kita akan tutup. Ya, ada yang mau disampaikan? Ya, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Engkau akan menjadi sesuatu yang berharga dan paling bernilai dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami menunjukkan respektasi kami untuk apa yang sudah Engkau izinkan ada di tangan kami. Demikian juga dengan keluarga Kabar Baik, Tuhan, biar ini juga menjadi satu anugerah yang Engkau berikan pada kami. Di keluarga ini kami memiliki sahabat, kami memiliki orang yang boleh mendengar. Karena satu ketika kami ada di bawah, kami mau cerita dan tidak ada orang tempat kami bisa cerita kepadanya. Itu beratnya luar biasa, tapi kami bersyukur ada satu rumah yang Kau berikan untuk kami boleh tinggal di sana. Tentu bukan tinggal dari hari ke hari, tetapi kami tahu seperti seorang anak, apapun yang terjadi di sekolah, dia tahu. Gak lama lagi dia pulang, dia akan ketemu dengan ibunya, dengan mamanya. Dia bisa cerita. Sore atau malam akan ketemu dengan papanya, dia bisa cerita. Itu yang berharga sekali bagi anak itu. Mungkin temannya tidak ada yang pernah bisa mengerti tentang isi hati dia. Tapi mama papanya pasti tahu. Tuhan, biar itu juga Engkau dapatkan terjadi pada kami. Tapi di atas segalanya yang paling berarti dalam hidup kami adalah Engkau sendiri, Tuhan. Telingamu selalu tersedia untuk mendengar keluh kesah kami sekalipun. Bahkan amarah kami sekalipun. Dengan penuh kesabaran Kau masih mau mendengar kami. Dengan segala keberadaan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Izinkan kami tetap menjadi bagian yang menerima anugerah memiliki Bapa yang setia, Bapa yang baik. Terima kasih untuk Ibu Mari untuk firman hari ini. Berkati Tuhan. Dan jikalau minggu depan juga Ibu Mari ada pelayanan keluar kota, Tuhan Yesus kesehatan menjadi miliknya. Untuk kami semua juga Tuhan sama, seluruh jemaat Kabar Baik, baik gereja Kabar Baik maupun sekolah Kabar Baik. Kami percaya Engkau mengatakan tetap kepada kami, Engkau berharga dan mulia di mataku. Tuhan, ini kami, izinkan kami juga boleh memancarkan apa yang baik yang daripada-Mu. Kami juga mau menjadi sesuatu yang berharga bagi bangsa ini, setidaknya dalam berdoa bagi bangsa ini. Berkati bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Seluruh pemimpinnya Kau pakai menjadi alat-Mu. Yang berdoa untuk gerakan charity. Terutama yang terdekat adalah charity gala dinner 25 Mei, Tuhan Kau tolong. Engkau juga taruh di hati kami siapa-siapa yang mungkin bisa dihubungi oleh panitia untuk boleh diundangkan untuk acara itu. Terima kasih Tuhan kalau nanti kami membawa persembahan. Suci kuduskan. Ini juga adalah daripada-Mu. Kami hanya mengembalikan sebagian kecilnya. Biar Engkau menerimanya sebagai sesuatu yang melambangkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap kami yang sakit disembuhkannya, lemah dikuatkan. Darah Yesus sucikan, kuduskan. Tutup bungkus kami rapat sempurna. Darah Yesus buka jalan berkat. Tutup semua jalan rekayasa sejahtera hidup kami. Darah Yesus pulih sembuhkan. Dan saat ini kami percaya, kami buka hati kami terima berkat-Mu. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub selalu menjadi bagian hidup kami. Kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you. God bless you. Shalom.